قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali nikmat-nikmat yang harusnya kita syukuri, baik dari segi keimanan, ketakwaan, hingga kita mampu. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Setidaknya kita berharap, kita berdoa agar puasa-puasa yang telah kita lalui dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan amalan yang sia-sia, maka di sini adalah kerugian yang teramat besar bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, kita juga berdoa agar dari puasa-puasa yang kita laksanakan, yang kita tunaikan, ini menjadikan tambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir Ramadan nanti. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqamah, memegang, menjaga sunnahnya hingga akhir hayatnya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, insya Allah di majelis ini Allah catat kita semua usaha dan ikhtiar kita menjadi amal soleh yang menjadikan hujah kita di yaumul hisab nanti. Pada pertemuan yang lalu kita membahas banyak sekali, walaupun pembahasannya sangat ringan, seperti membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menghafal dan menjaga Al-Quran Karim. Begitu juga kita sudah menyebut beberapa nama sahabat yang Rasulullah SAW merekomendasikan para sahabat yang lain untuk belajar Al-Quran dengan mereka. Kita juga berdoa agar kita bisa berkumpul dengan para sahabat-sahabat tadi. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana adab kita bersama Al-Quran. Adab bersama Al-Quran, baik dari segi kita baru belajar Al-Quran maupun kita yang mengajarkan Al-Quran, itu semuanya kita harus perhatikan. Karena dengannya kita berharap ketika kita mampu menjaga adab-adab kita bersama Al-Quran, maka interaksi kita dengan Al-Quran semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal kita, tilawah kita, belajar kita bersama Al-Quran akan Allah mudahkan. Dan pada kesempatan kali ini, setidaknya kita akan sedikit saja duduk bersama membahas bagaimana sih pentingnya mendalami, mentadabburi, memahami isi kandungan atau mempelajari tafsir Al-Quran. Kenapa sih harus kita mempelajari tafsir Al-Quran? Kenapa tidak hanya menghafalkan saja? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah menurunkan Al-Quran itu bersama artinya, bersama asbabun nuzulnya, bersama rangkaian-rangkaian yang mengikuti Al-Quran tersebut, hingga bagaimana cara membaca Al-Quran. Al-Quran lengkap, diturunkannya juga secara lengkap. Kalau kita hanya menghafal, maka banyak dari kita yang tidak tahu akan isi kandungan dari ayat-ayat yang kita hafal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengabarkan kita dua kali bahkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Yang satu di dalam surat An-Nisa ayat 82, yang satu di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah Anda tidak, atau apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi di sini adalah anjuran bahwasanya kita seorang mukmin, apalagi kalau kita mengikrarkan diri kita sebagai para penghafal Al-Quran atau sebagai pengajar Al-Quran, maka seyogyanya, selazimnya kita harus juga belajar tafsir Al-Quran, atau minimal kita membaca makna-makna dari ayat yang kita hafal, agar kita memahami dan kita mengerti walaupun hanya sekilas tentang ayat yang kita hafal. Jangan sampai kita menghafal yang kita tidak pernah tahu akan maknanya. Disinilah kadang muncul, Ustaz, bagaimana dengan anak-anak kecil yang menghafalkan Al-Quran? Apakah dia juga menghafal artinya? Tentunya anak kecil juga kita latih. Satu, kita latih untuk memahami ayat Allah yang dihafal, seperti Qul a'udzu birabbin nas atau surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Dikabarkan artinya, ini artinya ini artinya ini. Karena inilah yang akan menjadi sunatullah. Seorang penghafal Al-Quran, dia harus mengetahui maknanya, bahkan isi dari kandungan Al-Quran yang ia hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimithlihi wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang, orang-orang kafir Quraisy datang kepada kamu, kepada Rasulullah, kepada umat Islam, itu mereka ingin membuat seperti syair-syair seperti Al-Quran. Mereka mencoba. Oleh karenanya ketika mereka ragu, mereka mencoba menirukan Al-Quran. Dan ini pun Rasulullah SAW juga memberikan tantangan kepada mereka. Fa'tu bimislimah. Jadi silahkan datangilah ayat, ya. Datangkanlah ayat yang persis sama seperti Al-Quran, dari segi bahasanya, dari segi keagungannya, dari segi maknanya. Tetapi qadarullah masyafa'al, tidak ada satu orang pun yang menyamai bahasa Al-Quran, kalimat-kalimat indah Al-Quran. Disinilah mukjizat Al-Quran itu tampak. Injil dirubah sedikit, orang tidak tahu. Taurat dirubah sedikit saja, orang tidak tahu. Tetapi Al-Quranul Karim, kita ganti harokatnya saja sedikit, orang akan tahu ini salah. Inilah mukjizat dari Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran ini datang bil haq, dengan kebenaran, bil haqqi wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Ya. Jadi paling baik penjelasannya adalah penjelasan Al-Quran. Jadi kalau ada problematika keluarga maupun di tempat-tempat yang lain, datang kembali kepada Al-Quran Karim.
Karena Al-Quran ini turun ya, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinah dan penjelasan. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran menjadi penjelasan kalau kita tidak mengetahui artinya, ya. Tidak mengetahui tafsirnya, tidak mengetahui isi kandungan dari makna-makna ayat yang kita hafal. Mari, ya, ini pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Apa itu tafsir? Tafsir menurut bahasa, ulama menjelaskan ada yang mengartikan penjelasan, ada yang mengartikan menampakkan, memunculkan, ya, menggamblangkan. Tetapi juga dalam istilah Imam As-Suyuti menjelaskan bahwasanya tafsir adalah sesuatu ilmu yang menjelaskan, ya, tentang isi makna kandungan dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat kalamullah azza wa jalla. Jadi ketika kita mengetahui surat apa, di mana ia turun, untuk siapa, berkenaan tentang apa, ada hukum-hukum apa di dalamnya, ada kisah-kisah apa di dalamnya, atau ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat-surat tersebut, atau bahkan dari ayat-ayat yang kita baca. Dan selain itu, ketika kita mengetahui maknanya, kita mengetahui kondisi peristiwa ketika ayat ini turun, kita bisa saja menangis seperti di perang Badar, atau ketika kondisi-kondisi umat Islam sulit, kita akan merasa kesulitan di waktu yang sama, seperti waktu itu bersamaan. Oleh karena urgensi dari mempelajari tafsir ini sangat penting, terutama bagi para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tentunya secara sempurna, tidak hanya dengan maknanya, tidak hanya dengan bahasa-bahasa agungnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan Al-Quran ini berdasarkan tafsir-tafsirnya, penjelasan-penjelasannya. Bahkan cara bagaimana membaca Al-Quran pun sudah dijelaskan kepada Rasulullah melalui Jibril, Talaki. Rasulullah mengajarkan para sahabat. Oleh karenanya Al-Quran ini sesuatu pelajaran, sesuatu cabang ilmu tafsir Al-Quran ini yang terpenting juga. Salah satu yang terpenting. Di antara lainnya ada akidah, ada fikih, ada hadis. Yang terpenting juga adalah ilmu tafsir, ilmu Al-Quran ini, termasuk cabang ilmu syariah yang terpenting. Kenapa terpenting? Karena kita biar paham. Contoh seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Bahwasanya silahkan makan, silahkan minum, tetapi nanti, ya, ketika sudah sampai benang putih, dan di antara benang putih dan benang hitam, ada sebagian sahabat yang tidak mengetahui maknanya. Dia mengira ayat ini dipahami sebagaimana teks itu tertulis, benang putih yang nampak atau benang hitam yang nampak. Akan tetapi ketika ulama menjelaskan bahwasanya benang putih adalah pagi hari dan benang hitam adalah malam hari, di antaranya adalah fajar, pergantian malam ke pagi hari. Ini supaya kita tidak salah tafsir, supaya kita tidak salah penjelasan. Ayat yang lain contohnya,
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum yahtadun. Dan orang-orang yang beriman yang mereka itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah selamat keimanannya. Ulaika hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka selamat keimanannya dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Para sahabat ada sebagian yang tidak mengerti lagi bahwasanya zulmin di sini adalah bagaimana ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka takut, ya. Keimanan mereka, bahkan mereka juga tidak pede kalau mereka itu lepas dari hidayah. Akan tetapi Rasulullah SAW juga menjelaskan bidzulmin, mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kezaliman yang sangat berat, yaitu adalah syirik. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajari anaknya, inna syirka la zulmun adzim. Ternyata zalim ada yang lebih zalim, tingkatan zalim yang lebih dahsyat, yaitu adalah syirik. Nah, ketika kita mencampuri keimanan dengan kesyirikan, jelas pasti ini bahaya bagi keimanan kita dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Tapi lain halnya dan kita masih mengimani Allah dan Rasulnya, walaupun sesekali kita bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya zalim di sini bukan hanya zalim atau ketidaktaatan kita atau kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulnya selain syirik, tetapi di sini yang besar adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Jadi orang yang beriman yang tidak pernah syirik, maka insya Allah dia selamat dari keimanannya. Dan masih ada potensi untuk diberi petunjuk. Masya Allah, jadi penting tafsir ini. Adapun tafsir, kita melihat, kita bagi dari lingkupnya, dari ruang lingkupnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kita menafsiri Al-Quran. Kita mampu menafsiri Al-Quran dengan kemampuan bahasa. Ini sangat erat hubungan tafsir dengan bahasa Arab. Oleh karenanya para ahli tafsir harus pintar, harus bisa bahasa Arab. Ini lingkup yang pertama adalah orang mengetahui atau mempelajari tafsir dari sisi bahasa Arab. Karena bahasa Arab luar biasa. Satu kata bahasa Indonesia 3, 4, bahkan 5 kosakata dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran memilihnya sangat pas, sangat sesuai dengan keadaan, dengan kondisi dan lain sebagainya. Kemudian lingkup yang kedua adalah kita mempelajari tafsir dengan kemampuan kita melihat makna dan arti. Bahwasanya di sisi yang kedua ini tentunya tidak berat, karena di sini hanya bisa dipakai untuk ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas, tidak perlu banyak penjelasan terkait dengan ayat itu. Ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat ketentuan yang sudah pasti dan tanpa penjelasan lagi tentang arti-arti dari ayat tersebut. Jadi ketika kita membaca surat, maka ketika itu adalah ayat-ayat muhkamat,
maka tidak butuh penjelasan yang lebih jelas lagi. Ini dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang banyak sekali butuh ya, kita menggali, menganalisis, kemudian melihat keadaan, mengaplikasikan dalam kehidupan yang sekarang sebagainya. Oleh karenanya ini juga termasuk penting. Ini insya Allah orang-orang yang mengetahui bahasa Arab dan dia juga mengetahui ilmu tafsir bisa mempelajari dengan segi yang kedua. Segi yang ketiga tentunya ini lebih berat lagi. Ini adalah ayat itu untuk mutasyabihat, orang-orang mujtahid, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala mengakui ilmunya. Tentunya dia hafal Quran, bisa bahasa Arab ya, dan ahli tafsir. Ahli tafsir. Dia tidak hanya melihat tafsir dari qaul ulama saja. Bahkan bagaimana dia menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Jadi kita akan jelaskan juga. Yang keempat adalah lingkup yang keempat adalah tafsir yang dimana tidak seorang pun tahu maknanya, seperti alif lam mim. Jadi Allah lah yang mengetahui makna dari, kan seperti Allah bersemayam arsyish sawa, Allah bersemayam di arsy. Kita hanya mengetahui Allah bersemayam di arsy, kita tidak mengetahui arsy itu seperti apa. Ini adalah batasan-batasan bagi para mufassirin. Jadi ahli tafsir juga ada batasan, dengan harapan, dan ini juga menjaga orang-orang tidak seenaknya saja menafsirkan Al-Quran. Tahun 2018 saya pernah dihadapkan dengan seorang profesor. Dia mengakui bahwasanya, dia menjelaskan bahwasanya ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dan keutamaannya. Tetapi profesor ini menjelaskan bahwasanya di sini adalah bukan laki-laki seutuhnya, tetapi laki-laki hanya sifatnya. Yang menjelaskan bahwasanya perempuan yang bersifat laki-laki bisa memimpin laki-laki yang bersifatkan perempuan. Bahwasanya di situ sudah jelas rijal. Ar-rijal laki-laki, bukan sifat laki-laki. Ya. Di sini kehati-hatian agar kita bisa memilah-milah kita kemampuannya sampai mana sehingga kita mampu bersikap untuk menafsirkan Al-Quran dengan baik. Oleh karenanya nanti kita akan jelaskan. Jadi tafsir itu dibagi menjadi dua. Kita mentafsirkan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bil ma'thur, yaitu pakai riwayat, bil riwayah. Yang kedua adalah ra'i atau bidarayah. Di sini antara tafsir riwayah dengan dirayah ini sangat berbeda, tetapi keduanya sah-sah saja. Yang pertama adalah tafsir tentang riwayah. Tafsir bil ma'thur ini atau dikenal dengan tafsir bil riwayah adalah kita mentafsirkan Al-Qur'anul Karim tetapi dengan nukilan. Kita menukil Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran yang ditafsirkan dengan qaul para sahabat
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi di sana kita menukil, kita membaca, kita menyadur bagaimana salafus saleh menjelaskan isi tentang ayat tersebut. Lalu bagaimana dengan tafsir birra'yi atau tafsir diroyah? Diroyah ini tafsir yang dimana mufassirin memakai logika dan akalnya, tentunya dengan batasan-batasan tadi, dengan syarat-syarat yang luar biasa untuk menyimpulkan makna atau maksud dari ayat-ayat yang tersirat. Tentunya persyaratannya dia harus bisa bahasa Arab, dia harus tahu ilmu tafsir, dia harus hafal Al-Quran, dia harus siqah, harus istiqomah dalam amalan-amalan budiyahnya. Dan yang terakhir dia harus tahu batasan-batasan. Bagaimana yang tadi 4 lingkup tadi kita harus mengetahui. Kapan kita mentafsirkan Al-Quran cukup dengan kata, kapan kita mentafsirkan Al-Quran cukup dengan kita melihat arti atau melihat qaul ulama atau hadis Rasulullah. Ada juga kita boleh berijtihad maupun mengambil kesimpulan yang dimana tetap kesimpulan tersebut adalah kesimpulan para ulama. Kita hanya menegaskan kembali apa yang disampaikan para ulama terdahulu. Tapi juga kita harus berhati-hati dengan tafsir-tafsir yang Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan ilmu kepada ahli tafsir manapun. Hanya Allah yang tahu. Ada kalanya seperti itu. Keempat kondisi ini itu melingkup ruang lingkup ahli tafsir. Kita menafsirkannya dengan cara dua tadi, mau yang bil ma'thur maupun bil ra'i, dengan yang riwayah maupun dirayah. Keduanya sama-sama baik dan bagus, walaupun sebagian ulama ada yang tidak sependapat dengan tafsir bil ra'i. Tafsir ya dengan bil ma'thur saja, dengan menukil, karena ini yang lebih jelas. Takutnya apa? Takutnya ketika kita mendepankan selalu memakai tafsir bil-ra'i, takutnya yang ikut adalah hawa nafsu kita. Kita menafsirkan ayat-ayat demi kepentingan kita. Di sinilah yang keluar dari koridor mufassirin. Tetapi bagaimana para tafsir juga menggabungkan keduanya. Ada kalanya kita melihat perkataan-kata ulama, ada kalanya kita menyimpulkan bagaimana ayat ini secara aplikatif ke dalam kehidupan kita yang wakil, yang terjadi saat ini. Kan butuh penjelasan, butuh asal agar kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Jadi subhanallah, ternyata Al-Quran ini sangat dalam kalau kita mau pelajari. Adapun kalau ini kita menjadi tujuan kita, oleh karenanya dari awal kita sudah cinta kepada Al-Quran, kita mencoba menghafalkan Al-Quran supaya tidak berat ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengetahui makna-makna Al-Quran, mentadabburinya, melihat tafsirnya, buka sedikit demi sedikit. Kemudian kita menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Quran ada yang dijelaskan dengan Al-Quran, Al-Quran ada yang dijelaskannya dengan hadis, dengan para sahabat dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan salafus saleh. Oleh karenanya kalau kita masuk ke jurusan tafsir, itu nanti di sana ada kalimah mufradat, kosakata kita akan jelaskan ini kenapa memakai kata ini, penjelasannya apa artinya. Kemudian baru di sana ada asbabun nuzul, asbabun nuzulnya apa.
Kemudian ada munasabah. Munasabah ini adalah korelasi ya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lain. Apa hubungannya si surat ini? Ini harus kita pelajari. Ini langkah-langkah yang saya kasih tahu bahwasanya nanti ketika kita akan mendalami tafsir kita seperti inilah. Setelah bertemu antar korelasi, kemudian kita baru menukil beberapa para salafus soleh, baik itu mereka mengambil dari hadis maupun dari tabi'in maupun dari tabi'ut tabi'in. Apa maksud dari hadis-hadis? Maksud dari ayat-ayat ini. Dari ayat 1 ke ayat kedua, apa hubungannya hingga sekian. Kemudian barulah di sana kita baru ambil tarik kesimpulan. Ketika ambil tarik kesimpulan, kita pasangkan, kita aplikasikan kehidupan yang nyata. Bagaimana kalau zaman ini? Oleh karenanya sebetulnya sangat seru, sebetulnya sangat luas ilmu Al-Quran. Karena apa? Kalau kita belajar tafsir, kita belajar bahasa, kita belajar tafsir Al-Quran, kita belajar usul fikih, belajar fikih, ya, belajar sirah. Maka untayan-untayan kata-kata hikmah membawa ibrah yang luar biasa, pembelajaran-pembelajaran yang dimana tidak ada satupun yang lepas dari Al-Quran. Ma farratna fi kitabin syai'. Jadi Allah sudah mengabarkan itu, tidak ada sedikit pun yang luput di dalam Al-Quran. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jadi inti pada kajian pagi ini adalah mulailah kita cinta dengan Al-Quran, kita coba buka tadabburi isi dalam kandungan makna di dalam Al-Quran, kemudian kita terus mendalami dengan apa? Dan kita membaca tafsirnya. Apa sih maksud ayat ini? Kapan turunnya? Dia termasuk makiyah atau madaniyah? Dia turun sebelum hijrah atau setelah hijrah? Dia turun untuk siapa? Ada hukum apa yang kita ambil dari ayat ini? Ada kisah apa, ibrah apa, dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting. Dengan harapan satu, kalau kita mempelajari tafsirnya, kita semakin semangat lagi belajar Al-Quran, akan semakin giat lagi mempelajari Al-Quran. Yang kedua, dengannya kita mempelajari isi kandungan Al-Quran dengan tafsir ini, kita akan menambah, kita akan tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadabbur, buah dari tadabbur adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa tidak? Karena kita bisa melihat Al-Quran juga mempelajari sains. Ya. Kita makhluk hidup, ya. Hewan, tumbuhan membutuhkan air. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kalau kita tahu hidroponik itu menanam tanaman tanpa tanah tetapi pakai air. Dia masih hidup walaupun tidak pakai tanah. Dan kita pun masih kuat hidup kalau kita tetap minum. Tetapi kalau makhluk hidup tidak minum, ya. Inilah Allah sudah memberikan kabar manusia itu, makhluk hidup itu butuh air, dan Allah menghidupkan dari air ini segala sesuatu yang ia kehendaki hidup, makhluk hidup. Nah, inilah salah satu sebelum kita tutup. Jadi insya Allah kita berdoa semoga kita dipahamkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah dia agama. Doa yang pertama. Yang kedua adalah mu'allimu ta'wil, dan pahamkanlah, ajarkanlah dia takwil. Jadi tafsir dengan takwil ada beberapa ulama yang mengatakan sama, ada yang juga berbeda. Tapi ala kulli hal keduanya adalah penjelasan bagaimana Al-Quran, isi-isi dari kandungan Al-Quran. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.